Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafitra Utari, berasal dari Unsur Karyo, Prodi Teknik Informatika kelas H, dengan nomor induk mahasiswa 12050113980. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama penggunaan variabel pada PLSQL, yang kedua itu penggunaan tipe data, yang ketiga conditional control, if then case, yang keempat itu basic loop atau perulangan. Yang pertama yaitu penggunaan variabel pada PLSQL. Pada PLSQL, sebuah variabel yang mana tempat kita menyimpan nilai tertentu dan diletakkan pada memori untuk sementara waktu, dan nilai atau value yang bisa diubah. Nilai dapat diubah melalui program yang dikerjakan atau saat dieksekusi. Penggunaan variabel biasa dengan cara mendeklarasikannya di bagian blok deklarasi pada PLSQL. Ini contoh bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel, yaitu di sini nambah variabel, tipe data, dan nilai. Pada contoh ini contoh lainnya, yaitu pada contoh ini kita mendeklarasikan dengan cara menuliskan sintak declare di paling atas program seperti ini. Setelah itu kita dapat memasuki nilai variabel yang diinginkan seperti ini. Lalu masuk ke default nilai, atau di dalam PLSQL kita dapat mengatur nilai default atau nilai tetap pada variabel waktu kita mendeklarasikannya. Contohnya yaitu seperti ini nilai tetapnya, atau contoh lainnya seperti ini. Yang berikutnya nilai not null. Jika kita memaksakan untuk memberi batas pada suatu value, maka sebuah variabel tidak dapat menerima nilai null. Selain itu, variabel yang dideklarasikan dengan not null harus diinisialisasikan dengan nilai not null. Seperti contohnya berikut ini, declare, ini nama variabel, tipe data, dan nilainya. Dan jika kita running nilai tersebut, maka akan menghasilkan error seperti di bawah ini. Kita coba running ya. Coba running, kita save dulu, masuk ke sini folder, di sini kita buat dulu SQL Plus login. Lalu kita keluarin outputnya. Di main.sql. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi tadi, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya yaitu variabel assignment. Assignment adalah cara kita memasukkan nilai baru pada sebuah variabel, dalam artian kita memberikan atau menyisipkan nilai. Contoh seperti ini, berikut ini akan menghasilkan output May. Kita coba keluarkan outputnya, lebih pasti aja. Kita save, lalu kita kembali ke sini lagi, ke mana tadi? Di sini, kita keluarkan output. Masih belum selesai.
Oh, oke, kita ulang lagi. Sini sudah kita save. Kita masuk ke sini. Di sini salah teman-teman. Yang pertama tadi itu di sini enter. Sini. Dong ini. Nah, maka di sini akan mengeluarkan output May seperti pada penjelasan di sini. Yang di atas tadi itu kita ulangi. Kita save. Kita coba menurunkan outputnya. Oh. Terus di sini bisa juga sih teman-teman. Nah, maka akan error seperti ini. Lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu penggunaan tipe data PLSQL. Setiap bahasa pemrograman pasti memiliki basic tipe data, lebih kurang hampir mirip. Begitu juga di dalam bahasa PLSQL. Setiap nilai atau value dalam PLSQL memiliki tipe data yang menentukan format penyimpanan nilai yang valid. Dalam PLSQL memiliki dua jenis tipe data, yaitu tipe data sekelar, dan tipe data komposit. Tipe data sekelar adalah tipe data yang menyimpan nilai tunggal seperti number, boolean, char, dan datetime. Tipe data komposit adalah tipe data yang menyimpan beberapa value di dalamnya seperti record, collection, array, dan lain-lain. Yang pertama yaitu tipe data numeric. Tipe data numeric mewakili bilangan real atau bilangan bulat, floating point, atau bilangan desimal. Berikut adalah subtype-nya, yaitu natural, naturalin, positif, synctype, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tipe data boolean. Adalah sebuah tipe data sekelar yang memiliki tiga nilai di dalamnya, tergantung pada statement yang diberikan. Ada nilai true, false, dan ada nilai null. Biasanya tipe data boolean digunakan untuk kontrol flow, if statement, case, loop, for, dan while, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tipe data karakter, adalah tipe data yang mempresentasikan nilai alfanumerik. Ada beberapa char atau karakter yang dapat digunakan, yaitu char, varchar, long, dan raw. Yang keempat yaitu tipe data datetime, adalah tipe data yang mempresentasikan tanggal, waktu, maupun zona waktu serta interval waktu tertentu. Berikut ini berupa bentuk tipe data datetime, yaitu date, timestamp, dan zone, dan timestamp with time zone. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu conditional control, if dan case. If statement memungkinkan kita untuk mengeksekusi atau melewatkan urutan pernyataan dan sesuai dengan kondisi yang dibuat. Ada beberapa if statement dalam PLSQL, yaitu if then else, if then else if. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan if statement, yaitu if kita meletakkan kondisi, then di sini kita letakkan statementnya, and if kita mengakhiri if-nya. Pada if statement akan menghasilkan nilai boolean yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan bernilai true, dan jika tidak, maka output akan bernilai false. Seperti contoh di sini, kita coba running nanti. Di sini adalah contoh penggunaan if statement, yaitu kita mendeklarasikan, yang pertama kita mendeklarasikan jualan dengan tipe data number dengan nilai 2 juta.
Lalu di sini kita masukkan statementnya, kita masukkan ifs-nya. Jika penjualan lebih besar daripada 100.000, maka program akan mengeluarkan output nih. Coba dulu. Outputnya kita ubah. Jika penjualan lebih besar daripada 100.000, maka sale adalah hasil adalah 100k. Nah, kita coba copy, kita save, lalu kita jalankan di sini. Nah, seperti yang sudah saya buat tadi, program ini akan mengeluarkan output hasil adalah 100.000. Selanjutnya itu penggunaan if dan else statement. Di sini langsung saja kita coba. Kita save. Kita running. Nah, di sini prosedurnya sukses dan komplit. Di sini kita mendeklarasikan nilai, sales dengan tipe data number dengan nilai 300.000. Dapat teman-teman perhatikan sendiri. Jika salesnya lebih besar daripada 200.000, maka commissionnya, dapat teman-teman perhatikan sendiri. Lalu di sini penggunaan if dan else if statement. Kita copy aja. Kita save. Sama seperti tadi, sini prosedur sudah pas. Dapat teman-teman perhatikan. Di sini kita sama seperti sebelumnya. Lalu kita masuk ke case statement. Case statement memilih satu pernyataan untuk dieksekusi dari banyak urutan yang ada. Pernyataan case memiliki dua jenis clause, yaitu case statement, simple case statement, dan search case statement. Search case statement. Pada clause case di atas sudah mendukung clause else secara opsional. Dapat ditengok pada contoh berikut, yaitu case selector, case selector value set. Di sini jika selector dengan nilai, maka statement 1, dan di sini jika selector dengan nilai 1, maka statement 2. Kita else, di sini kita masuk ke statement lainnya dan kita end case. Penjelasannya yaitu selector adalah ekspresi dievaluasi sekali saja. Hasil dari evaluasi adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif case. Dan jika dan when ketika suatu nilai when akan dieksekusi secara berurutan. Dan else adalah jika ada nilai dalam clause where yang cocok dengan nilai dalam clause case, maka urutan pernyataan dalam clause else dijalankan. Nah, di sini contoh dari statement case statement. Kita save dulu, lalu kita running. Di sini prosedur sudah pas. Di sini dia akan menghasilkan very good, output very good.
Selanjutnya kita ke materi perulangan. Di basic loop atau perulangan. Basic loop atau perulangan ini merupakan basic dari struktur perulangan atau loop. Dapat dilihat pada contoh ini. Termasuk di dalamnya for loop dan while loop. Pernyataan loop mengeksekusi pernyataan di dalam strukturnya dan mengembalikan kontrol ke bagian atas loop. Jadi ketika looping telah sampai ke kontrol paling akhir, maka ada kondisi lain yang terpenuhi untuk dilakukannya loop, maka loop akan dimulai dari nilai terakhir yang di loop. Biasa dalam satu kali loop ada minimal satu perintah exit. Dapat dilihat pada contoh ini, yaitu satu perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak ada exit, maka looping akan berjalan tanpa batas atau melakukan perulangan tanpa batas. Di sini coba kita save, coba kita jalankan. Di sini inside loop 1, 2, 3 dan after loop 4. Jika tidak ada exit, to save. Maka terjadi error ya. Di sini terjadi error. Maka di sini looping memerlukan setidaknya satu perintah exit untuk mengakhiri perulangannya. Jika tidak, maka akan terjadi perulangan tanpa batas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.